Jadi beberapa anak itu mengalihkan perhatiannya, ada yang nyanyi, ada yang pura-pura tidur, bagi mereka yang menahan. Nah, tentu saja ada yang langsung mau ambil ya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah jangka panjangnya. Kemampuan untuk menahan diri di usia yang muda, usia sangat kecil, ternyata berpengaruh atau berkorelasi dengan kesuksesan di masa dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas sebuah buku yang kaitannya dengan cara pandang kita terhadap sukses dan pengendalian diri. Buku ini berjudul The Marshmallow Test, karya Walter Mischel, seorang psikolog terkenal dari Universitas Stanford. Nah, Mischel ini melakukan sebuah eksperimen, ini eksperimen marshmallow. Mungkin di antara teman-teman pernah dengar eksperimen ini. Jadi eksperimen sederhana sekali. Ini memberikan wawasan tentang perilaku manusia dengan teknik eksperimen yang simpel. Jadi kira-kira tahun 60-an, Walter Mischel yang melakukan sebuah eksperimen pada anak-anak berusia 4-5 tahun. Dan prosedurnya sederhana sekali. Anak-anak ini diberi satu marshmallow, lalu diberi opsi, dimakan sekarang, ambil satu, atau tunggu dulu dan nanti akan dapat 2 marshmallow. Kalau sekarang dapatnya 1, kalau menunggu dulu nanti akan dapat 2. Dan ternyata eksperimen yang sederhana ini punya implikasi yang jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Dalam jangka pendek ya, saat eksperimen berlangsung, anak-anak itu punya reaksi yang beragam dan menarik. Bayangkan ya, anak umur 4-5 tahun ya. Di depannya ada marshmallow. Ini kan anak kayak permen ini. Ada yang berusaha keras untuk menahan diri. Jadi beberapa anak itu mengalihkan perhatiannya, ada yang nyanyi, ada yang pura-pura tidur, bagi mereka yang menahan. Nah, tentu saja ada yang langsung mau ambil ya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah jangka panjangnya. Mischel sama timnya kemudian melakukan penelitian lanjutan pada anak-anak yang mengikuti eksperimen ini. Dipantau selama beberapa dekade. Bayangkan, 4 tahun sampai 5 tahun usianya. Lalu dipantau perjalanan hidupnya. Dan mereka menemukan korelasi yang lumayan mengejutkan. Apa yang menarik di sini? Mereka menemukan kesimpulan yang menarik. Kemampuan untuk menahan diri di usia yang muda, usia sangat kecil, ternyata berpengaruh atau berkorelasi dengan kesuksesan di masa dewasa. Jadi anak-anak yang mampu menunggu untuk mendapatkan 2 marshmallow, jadi mampu menahan diri, mampu, bahasa kita mungkin mampu menahan nafsu, itu cenderung memiliki nilai SAT yang lebih tinggi, ini nilai ujian masuk universitas. Lalu mereka cenderung punya tingkat pendidikan lebih baik, mereka punya karir yang lebih sukses. Bahkan mereka juga cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Jadi apa sebenarnya pelajaran dari buku ini? Intinya adalah tentang pengendalian diri, tentang kemampuan menahan hawa nafsu, menahan diri dari yang biasa disebut instant gratification, kepuasan sesaat, kepuasan seketika. Nah, Mischel berpendapat bahwa kemampuan untuk mengendalikan impuls dan menunda kepuasan adalah kunci untuk kesuksesan di jangka panjang. Tapi jangan khawatir, buku ini bukan soal bakat bawaan yang tidak bisa diubah. Lewat buku ini, Mischel menjelaskan bahwa keterampilan menahan diri, keterampilan menahan, bahasa kita tadi, hawa nafsu, itu bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Dan buku ini tidak hanya bahas teori, tapi juga dia menjelaskan beberapa strategi praktis untuk meningkatkan pengendalian diri. Nah, beberapa strateginya ya, misalnya mengalihkan perhatian diri sendiri dari godaan. Kemudian bagaimana melakukan reframing atau membingkai ulang situasi untuk mengubah persepsi diri kita sendiri. Masih banyak lagi cara-cara yang dipakai. Nah, sekarang kita bayangkan coba betapa bergunanya
keterampilan-keterampilan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari menabung untuk masa depan, menjaga pola makan yang sehat, sampai fokus pada tujuan jangka panjang dalam karir. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau dalam dunia pendidikan konsep ini bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak mengembangkan disiplin diri sejak usia belia. Dan untuk orang dewasa, ini bisa menjadi kunci dalam pengembangan diri dan manajemen waktu yang lebih baik. Apakah buku ini bebas kritik? Tentu tidak. Penelitiannya bebas kritik? Tentu tidak. Eksperimen Marshmallow ini juga menerima kritik-kritik. Beberapa peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor lain itu berpengaruh, misalnya latar belakang sosial ekonomi, itu juga berperan penting untuk menentukan kesuksesan seseorang. Nah, Michelle sendiri mengakui hal ini dalam bukunya. Dia menekankan bahwa pengendalian diri memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana relevansinya buku ini di era digital? Saat ini di era di mana kita dikelilingi oleh instant gratifications, kepuasan seketika, ini luar biasa di sekeliling kita. Nah, buku ini memberikan pesan yang makin relevan. Bagaimana kita bisa mempertahankan fokus, bagaimana kita bisa disiplin di tengah godaan nih, misalnya game online, video pendek di media sosial, distraksi digital lainnya. Itu seperti marshmallow tadi, kepuasan seketika. Dan buku ini menawarkan pemahaman tentang masalah-masalah kepuasan seketika itu dengan dan cara-cara untuk mengatasinya. Jadi kalau kita lihat godaan-godaan yang ada di depan gadget kita, depan gawai kita, untuk memuaskan sesaat pada saat itu, sebenarnya eksperimen yang dilakukan buku ini itu relevan dengan keseharian kita. Nah, kalau kita tidak ambil video-video singkat yang ada di media sosial, tidak main game online, apa yang terjadi? Kita bisa melakukan banyak hal yang lain. Dan itu salah satu pelajaran ya dari sini. Apa kesimpulannya? The Marshmallow Test ini bukan hanya tentang eksperimen atau tentang teori psikologi. Ini adalah buku yang bisa memberikan kepada kita bagaimana mengubah cara memandang kesuksesan dan bagaimana kita bisa mencapainya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk meningkatkan kemampuan pengendalian diri, kemampuan mengendalikan hawa nafsu, kemampuan memahami perilaku manusia secara lebih dalam, atau juga yang sekedar penasaran tentang bagaimana sebuah eksperimen yang sangat sederhana bisa memiliki dampak yang begitu besar, maka buku ini wajib dibaca. Buku ini menjadi buku yang sangat menarik bagi kita-kita yang punya minat di bidang itu. Pertanyaannya, apakah teman-teman akan makan marshmallow sekarang atau menunggu hasil yang lebih baik di masa depan? Keputusannya ada pada teman-teman sekalian. Baca buku ini dan manfaatkan untuk kita mengambil keputusan dalam keseharian kita tentang kepuasan seketika dan pengendalian kepuasan seketika untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Selamat membaca. Terima kasih.